PPI, pusat berarti pokok pangkal atau yang menjadi tempat himpunan berbagai urusan. Pusat juga memiliki definisi lain, salah satunya itu menjadi tumpuan suatu tempat yang biasanya dituju oleh masyarakat, sesuatu yang diarahkan atau dikumpulkan di suatu tempat. Sedangkan studi adalah pembelajaran yang dimana tujuannya itu untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Dakwah secara bahasa berarti jeritan, seruan, atau permohonan. Ketika seseorang mengatakan da'autu fulanan berarti berteriak atau memanggilnya. Dakwah secara istilah juga memiliki beberapa definisi, diantaranya terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, jadilah di antara kamu sebaik-baik umat yang mengajak kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Pada ayat ini Allah memberitakan orang mukmin mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur, serta adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sesungguhnya orang yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pusat studi dakwah adalah pokok pangkal atau wadah fisik yang digunakan untuk mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa Rasulnya, dengan membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka perintahkan, yakni menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Pusat studi dakwah adalah lembaga atau organisasi yang fokus pada pengembangan dan penelitian terkait dakwah Islam sebagaimana terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 125. Adapun metode dalam berdakwah, yang pertama ada dakwah bil hal, yang dimana dakwah bil hal ini adalah dakwah dengan perbuatan nyata atau perilaku langsung yang meliputi keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah bil hal ini dilakukan oleh Rasulullah, terbukti ketika Rasulullah ini pertama kali tiba di Madinah. Yang dilakukan Nabi adalah membangun Masjid Al-Quba, yaitu untuk mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Kedua hal ini adalah dakwah nyata yang dilakukan oleh Nabi yang dapat dikatakan sebagai dakwah bil hal. Yang kedua ada dakwah bilisan, yang dimana dakwah bilisan ini artinya dakwah yang dilaksanakan melalui lisan atau ucapan. Dakwah bilisan dilakukan oleh Rasulullah, terbukti ketika menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah ini menggunakan bahasa yang lemah lembut dan tutur kata yang sopan. Metode dakwah ini sudah sering dilakukan oleh para pendakwah seperti ceramah di majelis taklim, khutbah Jumat di masjid-masjid, ataupun ceramah-ceramah pengajian. Yang ketiga ada dakwah bil kalam, yang dimana dakwah bil kalam ini adalah dakwah yang merujuk pada pendekatan penyebaran ajaran Islam melalui tulisan atau media tertulis. Metode dakwah ini menekankan pentingnya penggunaan kata-kata yang tertulis untuk menyampaikan pesan dakwah, baik dalam bentuk buku, artikel, pamflet, ataupun media digital lainnya. Adapun tujuan dari pusat studi dakwah, yang pertama itu adalah untuk pengembangan ilmu, yaitu untuk mengkaji dan mendalami ajaran Islam serta metodologi dakwah yang efektif. Yang kedua itu untuk pendidikan dan pelatihan, yaitu untuk menyediakan pelatihan bagi para dai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan Islam. Yang ketiga ini adalah untuk penyebaran informasi, yaitu untuk menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang Islam kepada masyarakat. Peran pusat studi dakwah ini sangat penting dalam pengembangan dakwah dan pemahaman agama.
Peran pusat studi dakwah ini juga untuk menjadi tempat lembaga yang mendalami berbagai aspek dakwah, termasuk metode, strategi, dan tantangan yang dihadapi. Pusat studi dakwah ini juga membangun kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memperluas jangkauan dakwah. Dengan adanya pusat studi dakwah ini, diharapkan dakwah dilakukan dengan lebih terarah, efektif, berkontribusi positif bagi masyarakat. Salah satu contoh dari pusat studi dakwah yaitu adalah Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia. Kok di Indonesia? Nggak ganggu ya, kamu sendiri ya. Salah satu contoh dari pusat studi dakwah yaitu ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ini adalah organisasi cendekiawan Muslim di Indonesia yang didirikan oleh para cendekiawan atas dukungan birokrasi pada tahun 1960. Salah seorang penggagasnya adalah Profesor Dr. B.J. Habibie yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada pemerintahan era Orde Baru. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia banyak berjasa dalam penegakan dakwah Islam melalui jalur struktural dan birokrasi negara. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan tentang konsep pusat studi dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.